Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairyang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairyang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersebok kita di video keliko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini Dusana Mina Mustika Jaya kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Syafiq Basalamah tentang pemuda miskin yang mendapatkan perempuan kayu, buah dari kejujuran, buah dari keyakinan satu keberanian menghadapi tantangan, yaitu dalam hal beliau berani memberikan mahar yang gadang dengan perjanjian utang, karena dalam hal mahar itu buliah hutang, walaupun di kita mungkin tidak pernah terjadi, namun kita kan acok menengah dalam ijab kabul baso ada kata dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Jadi hikmah dari pemuda yang berani, pemuda yang jujur membuahkan hasil, yaitu bisa mendapatkan perempuan nan kayu. Mari Dusana kesadonyo kita dengarkan agar kita bisa mengambil hikmah dari ceramah singkat dari Ustadz Syafiq Basalamah berikut itu. Mari Dusana sonyo sama-sama kita dengarkan secara kita pahami. Ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah, kakak kelas sana cerita dulu. Seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita, itu subhanallah, perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki yang lamar ini orang-orang sukses jemaah, semuanya mundur. Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya, mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya? Nah, nggak tahu Ustaz. Berapa pasarannya di Banjar? Berapa? 30. Ada 50. Iya. Oh, yang 50 yang bagus ya, Mak. Nah, itu astagfirullahaladzim. Jadi 20 yang pertengahan gitu. Masya Allah. Tapi memang ada mahar, itu ada mahar standar ya. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, nggak ada masalah itu. Umpamanya umumnya 30 juta. Sudah, orang tuanya tanya mau dikasih berapa? Bingung mau dikasih berapa, ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya Fulan ini, anaknya orang kaya ini. Ya ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Punya kan, ya bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar. Ini tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon mertua? Kata calon menantunya, Bapak minta berapa? Oh Allah, jamaah. Ini jamaah. Kamu jual, saya beli. Minta berapa? Masya Allah. Karena dia memang maklar jamaah. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana. Jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta
Minta berapa bapak gitu. Waktu itu sebelum Krismon jamaah. Oh zaman ini ceritanya jamaah. Kata orang tuanya, berapa? 15 juta apa? Cuma 15 juta paman tadi. Subhanallah. Jangan. Masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya. Ami besarkan, Ami sekolahkan cuma dihargai 15 juta. Ami anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya. Tapi sekarang anak gak punya duit. Iya, memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih gitu jamaah. Antum ketawa. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Akhirnya ya sudah diterima jamaah. Itu keluar dari sana teman-temannya bingung. Kok bisa diterima kata dia? Ada ceritanya. Masya Allah. Akhirnya menikah. Menikah dengan utang. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anda nggak pernah dengar yang utang ya, ya. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100.000, 1 juta seperti itu. Padahal kadang-kala maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu 1 kebun kurma, isinya 400 pohon, berapa miliar. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya, maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantunya yang kaya-kaya, cuma satu yang miskin ya Pak. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian ya. Oh, Masya Allah, durian yang enak, durian ini, itu macam-macam. Akhirnya si menantu teh miskin ini minta izin. Paman, anak mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah ke tempat sohibnya, pinjam duit 20.000. Anak pinjam duit 20.000. Buat apa itu? Mertua anak kepingin durian. Dia beli durian, dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian. Dia ngomong, paman, afwan, anak nggak bisa beli yang bagus, yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya. Yang kaya-kaya cuma ngomong doang durian. Ada langsung beli jamaah. Subhanallah jamaah. Antum itu kalau jadi menantu yang bener. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah jamaah. Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan. Sampai kakeknya, istri dia itu, neneknya pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu yang baik, menantu ini. Cuma duitnya memang nggak banyak. Tapi dia mau kerja. Makanya ketika itu dia mengatakan lupa. Salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya ini, paman, anak saya nggak punya duit. Tapi alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir. Allah kasih anak lutut, anak bisa berjalan. Anak insya Allah akan lunasi itu. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya istrinya. Kata neneknya, nah nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah. Si menantu malu jangan nenek kalau mau kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjam anak putar duitnya. Masya Allah. Antum ketawa. Ini laki-laki terhormat jemaah. Artinya dia nggak mau terima. Dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjam. Masya Allah jemaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, duitnya diputar, dia lunasin 1 miliar. Maka carilah lelaki tadi yang gak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai, yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut gitu. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti, ada jaminan masa tua macam-macam. Nggak harus. Maka itu kriterianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Ini kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah, ketika suaminya bangkrut minta cerai.
padahal sudah punya anak. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jamaah ketahuilah, kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah, bukan di mobil yang mahal. Lah, kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Irda bima qasamallahu lam takun aghnan nas. Kata Nabi SAW, ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya, kata Nabi SAW. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.